Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roy Mandatu Channel. Kemarin kita telah belajar tentang permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pengetahuan dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Oke, agar kita bisa memahami dengan benar, marilah kita ikuti yuk penjelasan tentang materi berikut. Oke, kali ini kita akan belajar pada kompetensi dasar 4.1 tentang mengembangkan isi permasalahan argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi pengetahuan dan rekomendasi dalam teks eksposisi dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan materinya yang akan kita pelajari hari ini adalah pengetahuan dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Sumber yang saya pergunakan adalah Ria Yusnita MPD, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2020. Anak-anakku, tentu kalian telah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengandung sejumlah informasi yang isinya bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan gagasan berdasarkan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Pengetahuan dalam teks eksposisi juga menjadi ciri khusus bahwa seluruh informasi di dalamnya berupa pernyataan objektif. Sedangkan rekomendasi merupakan pernyataan yang dapat dipercaya, biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks. Nah, di dalam sebuah teks eksposisi pun terkandung sejumlah tanggapan ataupun penilaian, bahkan ada saran, sugesti, dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak ramai. Kemudian strukturnya dalam teks eksposisi secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan umum. Kemudian yang kedua adalah rangkaian argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan kembali. Jadi struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah tesis, kemudian rangkaian argumentasi, yang terakhir adalah penegasan kembali. Adapun langkah-langkah pengembangannya teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan topik atau permasalahan yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua adalah menyusun kerangka tulisan. Kerangkanya ini berupa gagasan umum dan gagasan penjelas. Kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan bahan tulisan. Kita mencari informasi, mencari data-data yang akurat, data-data yang valid, data-data yang benar. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kerangka.
Menentukan topik atau permasalahan. Langkah yang pertama dalam pengembangan teks eksposisi, seperti apa sih topik itu? Topik yang menarik apabila berkaitan dengan kepentingan pembaca, menyangkut orang penting atau terkenal, peristiwa besar, dan hal langka atau unik. Banyak membaca dari berbagai sumber bisa membantu dalam memilih topik. Jadi langkah yang pertama menentukan topik, kita harus benar-benar bisa memilih topik yang baik sehingga menarik pembaca. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun kerangka tulisan. Penyusunan kerangka tulisan ini akan membantu untuk menulis teks eksposisi yang sistematis dan mudah dipahami, berupa gagasan utama dan gagasan penjelas. Selanjutnya yang langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan tulisan. Jadi kita mencari data, kita kumpulkan data-datanya secara baik berupa buku maupun berupa informasi yang lainnya. Mengumpulkan bahan atau referensi sangat penting untuk dilakukan. Pastikan bahan atau referensi yang diambil berasal dari sumber yang terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi bahan-bahan yang akan kita kumpulkan, referensi-referensi yang akan kita baca itu harus benar-benar dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengembangkan kerangka. Dalam pengembangan kerangka tulisan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakanlah kata baku dalam penulisannya. Uraikan tiap-tiap bagian kerangka secara singkat, padat, dan jelas. Contoh. Kita ambil contoh kerangka dengan topik wabah COVID-19. Kemudian kita membuat judulnya COVID-19 dan kerangka tulisannya berupa gagasan utama dan gagasan penjelas. Kemudian gagasan utamanya, contoh kalimatnya adalah virus corona ditetapkan sebagai status darurat dunia. Kemudian kemunculan virus ini pertama kali di pasar hewan kota Wuhan. Munculnya virus ini pertama kali di pasar hewan kota Wuhan. Ini adalah contoh gagasan utama dalam setiap paragraf yang akan kita tulis dalam pengembangannya nanti. Kemudian gagasan penjelasannya kita ambil contoh 2 kalimat. Virus corona pertama kali menyerang warga Cina. Kemudian kalimat yang kedua, obatnya belum ditemukan hingga saat ini. Jadi kalimat-kalimat ini dalam kerangka ini nanti kita gunakan sebagai dasar pengembangannya sehingga menjadi teks yang baik dan benar. Contoh pengembangan teksnya dari kerangka tadi. COVID-19. Virus corona merupakan virus berbahaya yang menyerang organ tubuh vital manusia seperti alat pernapasan. Wabah virus corona ini telah ditetapkan sebagai status darurat dunia. Virus corona atau COVID-19 pertama kali menyerang warga Cina. Pada bulan Januari 2020 virus ini mulai menyerang dan menyebar luas. Hal yang paling mengkhawatirkan dari virus ini adalah obatnya yang belum ditemukan hingga saat ini. Kemudian paragraf selanjutnya, awal mula munculnya virus ini
untuk pertama kalinya, yaitu di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Sejak saat itu, virus corona mewabah di negara Cina. Hingga saat ini sudah memasuki wilayah Indonesia. Untuk pertama kalinya, virus corona memasuki wilayah Indonesia pada bulan Februari 2020. Virus corona ini termasuk virus ganas karena penyebarannya yang sangat cepat dan memakan banyak korban jiwa. Jadi kerangka karangan di atas kemudian kita olah, kita kembangkan menjadi sebuah tag eksposisi. Contohnya seperti tag yang telah kita lihat ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Sampaikan salam saya pada orang tua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.